Swastiastu, Om Namastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam dari WN Bartender, masih di Grand Cayman. Hari ini saya ingin berbagi, khususnya buat adik-adik beli, bapak, nenek, ibu semua yang mungkin punya adik, anak, ataupun adik-adik beli sendiri yang saat ini mungkin bersekolah di kelas 3 SMP dan kelas 3 SMK. Bagi yang adik-adik yang ingin melanjutkan jenjang pelajarannya ataupun sekolahnya lebih fokus ke pariwisata ya, karena beli bergerak di bidang pariwisata. Apa yang ingin beli berbagi saat ini, apa yang ingin beli sharing adalah bahwa pada kenyataannya beli sering sekali mendengar daripada kalian pada saat ingin menentukan jurusan kalian di pariwisata. Salah satu faktor yang menyebabkan adik-adik memutuskan untuk memilih sebuah jurusan adalah faktor adik-adik kendala dalam berbahasa Inggris. Benar nggak? Mungkin beberapa yang saat ini udah belajar, udah menempuh pelajarannya, mereka memutuskan untuk memilih pelajaran di bidang misalkan kulinari atau di kitchen ya. Kenapa? Karena asumsi kalian itu berpikiran bahwa dengan bekerja di kitchen saya sedikit berkomunikasi berbahasa Inggris, karena saya kerjanya di belakang layar atau di back of the house, di mana saya hanya berkomunikasi seperlunya aja dengan teman-teman dan mungkin ya sekali-sekali dengan chefnya kalau itu pun boleh. Dan tidak seperti halnya teman-teman ataupun profesi yang harus bekerja di depan ya, seperti front of the house, di front office, guest service, terus di restoran kan, waiter waitress ataupun bartender, karena komunikasinya hampir setiap saat berkomunikasi dengan tamu, dan tamu itu biasanya kan kebanyakan tamu bule kan, makanya harus berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik. Jadi itu mungkin pemikiran kalian sehingga bahasa Inggris saya kurang nih, jadinya saya mudah dari bagian yang lebih simple aja, yang nggak terlalu membutuhkan terlalu banyak skill ataupun komunikasi dalam bentuk bahasa Inggris. Saya rasa itu benar sekali, sering sekali beli rasakan. Itu yang menyebabkan salah satu faktor kalian memutuskan untuk menempuh jurusan di bidang atau saya bukan membilang bahwa jurusan kitchen itu tidak membutuhkan bahasa Inggris, enggak. Inilah makanya saya ingin sharing bahwa setiap jurusan apapun kalau udah bergerak di bidang pariwisata itu membutuhkan bahasa Inggris sebagai basicnya ya. Jadi udah mutlak syaratnya kita harus mengerti bahasa Inggris. Terus kenapa kalian takut ya? Karena kalian nggak terlalu terbiasa menggunakan bahasa Inggris, benar kan? Dan mungkin pelajaran yang kita dapatkan di sekolah juga hanya beberapa jam, beberapa kali aja kita dapat kesempatan untuk mempelajari bahasa Inggris. Sedangkan kita tahu bahwa untuk mempelajari sebuah bahasa itu diperlukan adalah konsisten, frekuensi, dan ketekunan, intensitas kita berkomunikasi secara aktif. Kalau kita nggak berkomunikasi secara aktif, akan sangat sulit kita bisa menggapai ataupun bisa lancar dalam berkomunikasi. Dan dari hal ini, Bling akan sharing dalam video ini. Dia akan menjadikan mungkin jadi 5, 6, 7 video tips-tips apa yang telah beli rasakan, pengalaman-pengalaman yang telah saya alami, sehingga pada saat ini walaupun saya belum benar bagus bahasa Inggrisnya, tapi saya merasa bahasa Inggris yang bisa miliki itu lebih meningkat daripada 10 tahun yang lalu ya. Dan apa yang menyebabkan itu saya akan sharing di sini, dan saya sendiri udah juga mengcombine dengan beberapa sumber dari YouTube, dari Google, dari internet, sehingga belum mendapatkan rangkuman bahwa hal ini sangat tepat akan kita lakukan, yang harus kita lakukan bila kita benar-benar ingin untuk meningkatkan komunikasi bahasa Inggris kita. Jadi hal yang paling mendasar adalah tanamkan komitmen dalam diri kita. Saya akan mempertajam, memperkuat, memperbagus, mempersemuanya dalam komunikasi bahasa Inggris saya, sehingga kedepannya saya bisa berkomunikasi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tanamkan komitmen itu, jangan sampai kendor, jangan mundur. Apapun nanti rintangan halangan di kedepannya, kalian akan hajar.
Intinya adalah kalian itu anggap seorang bayi ataupun seorang yang hanya bisa berbahasa Bali, bahasa daerah kalian sendiri, dan kalian tuh harus pergi ke ibu kota. Ke kota manalah gitu kan, dimana di kota kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tempatkan diri kalian seperti itu, dan beli yakin kalian pasti akan bisa kalau komitmen kalian tuh kuat untuk selalu belajar dan untuk selalu belajar dan berusaha dan tidak pernah untuk menyerah dalam berusaha. Jadi ingat, belajar. Kita akan lanjut dengan video berikutnya mengenai tips-tipsnya ini. Ingat, di sini tidak mencari followers, subscribers atau apapun, karena syukur saat ini saya masih dikasih kesempatan untuk bekerja dan masih bisa mendapatkan ya sedikit pendapatan untuk menghidupi keluarga dan untuk bayar kos-kosan di sini. Jadi pure murni bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, dan bagi mereka yang memang mungkin sedikit membutuhkan bimbingan atau tuntunan dalam mempersiapkan diri untuk melatih bahasa Inggris atau komunikasi berbahasa Inggris. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut dengan tips pertama daripada pembuatan ataupun latihan untuk menggunakan bahasa Inggris. Ciao.